Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan mengenai perencanaan pembuatan pabrik industri nikel. Dengan anggota yang sama, yaitu ada Andi Yuditama, Tubagus Alwi Maulana, Tika Safira, dan saya sendiri, Torik Safri Dewantara. Adapun outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama aspek lingkungan, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek K3, yang keempat struktur organisasi, dan yang kelima biaya upah. Baik, selanjutnya saya Tubagus Alwi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan hidup dan aspek hukum. Terkait aspek hukum, kami akan membangun tailing dam atau bendungan tailing yang akan menampung limbah tailing yang dihasilkan dari smelter kami. Adapun jumlah tailing yang dihasilkan sebesar 411 meter kubik per jamnya. Maka dari itu kita akan membangun luas bendungan sebesar 890 meter persegi dengan kelilingnya yaitu 3.775 meter dan tinggi awal 5 meter. Lalu laju kenaikan sebesar 4 meter per tahun. Maka tiap tahunnya kita akan menambahkan ketinggian tanggulnya yaitu sebesar 4 meter. Dengan bagi tanggul awal kita asumsikan sama dengan biaya tahun berikutnya yaitu sebesar 0,7 juta US dollar. Selanjutnya merupakan skema tahapan kegiatan IUP Komoditas Mineral Logam sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang pertama, eksplorasi itu diasumsikan untuk eksplorasi yaitu sebesar selama 8 tahun. Kemudian operasi produksi maksimal 40 tahun dengan perhitungan 20 tahun ditambah 2 kali 10 tahun. Kemudian setelah itu ada pasca tambang. Terkait pasca tambang itu sesuai penetapan. Nah, ini kerangka pengaturan jangka waktu pasca tambang. Menurut PP 78 tahun 2010, pasca tambang sesuai rencana pasca tambang lama waktunya. Kemudian untuk PP 101 tahun 2014, pemantauan lingkungan selama 30 tahun. Namun sesuai peraturan yang terbaru oleh Permen PUPR nomor 27 tahun 2015, tidak ada batasan waktu. Artinya dia terus-menerus tailing dam itu harus terus-menerus dipantau oleh perusahaan. Nah, ini merupakan jadwal pemantauan bendungan tailing yang akan kami terapkan pada industri kami sesuai dari referensi. Ketika perusahaan sedang aktif dan masih berproduksi, pemantauan visual dilakukan 4 kali setahun. Kemudian survei geodetik dilakukan 1 tahun sekali. Kemudian survei geoteknik itu dilakukan hanya jika dibutuhkan. Pemantauan hidromekanika jika dibutuhkan. Pemantauan kualitas air 2 kali setahun. Kemudian kualitas udara juga sekali dalam setahun. Dan pengukuran kegempaan itu terus-menerus berkelanjutan. Kemudian untuk pengukuran meteorologi dilakukan harian dan bulanan. Nah, setelah tambang sudah tidak aktif atau pabriknya sudah tidak aktif, maka untuk pemantauan tailing damnya terdapat fase-fase tertentu, yaitu untuk yang pasif itu selama 3 tahun pertama. Kemudian pasif pada 4 tahun sampai 15 tahun akan berbeda. Kemudian pasif dalam waktu 16 sampai 30 tahun ke depan juga akan berbeda juga. Dan seterusnya. Terima kasih. Presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aspek K3, yang mana K3 ini kesehatan dan juga keselamatan kerja merupakan bagian yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang melakukan pekerjaan di suatu institusi maupun lokasi proyek. Adapun aspek K3 pada kali ini yang pertama
terdapat kebijakan K3, yang mana dalam kebijakan K3 ini yaitu menetapkan visi dan misi serta target K3 untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan K3. Kemudian ada membentuk organisasi K3 untuk mengendalikan dan juga mengatur pelaksanaan K3. Kemudian mentaati hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan K3. Kemudian menyediakan sumber daya dan fasilitas guna pelaksanaan dan peningkatan kinerja K3. Lalu melibatkan peran semua pihak baik manajemen dan staf dalam pelaksanaan K3. Kemudian yang terakhir memonitor dan evaluasi pelaksanaan K3 dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan K3. Kemudian terdapat regulasi umum yang mana setiap karyawan, staf, dan juga manajemen wajib mentaati regulasi umum, yang mana regulasi umumnya itu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kartu identitas dan seragam kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian melakukan pencatatan kehadiran dan juga pulang kerja. Lalu melakukan orientasi kerja sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab. Kemudian ada melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan sesuai daerah yang ditentukan. Kemudian melaporkan tindakan yang membahayakan dan merugikan pekerja atau staf serta fasilitas pada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga terdapat regulasi ketiga, yang mana setiap karyawan, staf, dan manajemen wajib mentaati regulasi ketiga. Adapun regulasi ketiga yaitu melakukan orientasi, pelatihan, dan juga induksi K3. Kemudian menggunakan APD sesuai dengan area ataupun tanda label K3. Kemudian terdapat menghadiri dan juga mengikuti pertemuan K3. Dan yang terakhir yaitu melaporkan dan mencatat kejadian kecelakaan bila terjadi dan juga mengetahuinya. Kemudian yang keempat terdapat area K3, yang mana di sini terdapat 3 area K3. Yang pertama area merah, yang mana area merah ini area dengan pengendalian K3 yang ketat dan juga penggunaan APD yang ekstra, seperti untuk penggunaan area bahan kimia dan juga lain-lain. Kemudian terdapat area kuning, yang mana area kuning ini area dengan pengendalian K3 dengan penggunaan K3 yang standar ataupun area pabrik pada umumnya. Kemudian yang terakhir terdapat area hijau, yang mana area hijau ini umumnya dengan pengendalian K3 yang minimal. Biasanya area di dalam ruang perkantoran. Kemudian terdapat APD atau alat pelindung diri, yang mana APD ini yang harus digunakan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, yaitu terdapat helm safety, kemudian kacamata safety, adapun wear pack ataupun baju kerja operator, kemudian sepatu safety, dan yang terakhir sarung tangan. Kemudian untuk APD khusus pekerja tertentu, misalnya bekerja dalam area tertutup, kemudian laboratorium, bekerja pada ketinggian tertentu, akan dijelaskan lebih lanjut dalam pelatihan safety ataupun induksi keselamatan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahan bahaya beracun, yang mana di sini terdapat untuk penanganannya yaitu yang pertama memperhatikan bentuk, simbol, dan juga label yang terdapat pada kemasan bahan. Kemudian yang kedua itu ada memahami MSDS ataupun materi safety data sheet. Kemudian selalu menggunakan APD untuk melindungi diri. Kemudian menyimpan bahan kimia ini sesuai ataupun yang ditempatkan sesuai SOP. Kemudian jika terjadi kecelakaan pada saat kerja ataupun yang lainnya, mengacu pada MSDS. Yang terakhir yaitu pencucian menggunakan hand wash, e-wash, dan juga shower station jika bahan kimianya ini terciprat ke mata, kulit, ataupun bagian tubuh yang lainnya. Baik, saya Torik Safadi Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari perusahaan yang kami rencanakan, di mana
perusahaan kami dipimpin oleh seorang presiden direktur yang dibantu oleh beberapa manajer, diantaranya adalah finance atau admin manager, kemudian project and plan, dan marketing and commercial manager. Yang dimana tugas dari finance atau admin manager yaitu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas keluar masuknya keuangan perusahaan, di mana spesifiknya adalah memiliki pengetahuan ilmu ekonomi, akuntansi, dan administrasi yang baik. Maka dari itu, pekerja yang berada di finance atau admin manager di sini diharapkan dapat rajin, ulet maupun disiplin. Lalu ada bagian project and plan, di mana divisi ini berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan dalam perusahaan ini, yaitu nikel, di mana pada project and plan dibantu oleh beberapa divisi, di antaranya operational manager, mines and exploration, process plan, dan mining safety improvement project. Untuk operational manager itu dikepalai oleh satu orang yang kemudian dibantu oleh beberapa staf yang bertugas untuk mengawasi operasi selama produksi. Kemudian mines and exploration di sini adalah bagian yang mengeksplorasi sumber daya alam yang dibutuhkan. Lalu proses plan di sini adalah divisi yang merancang suatu proses yang ingin dilakukan. Lalu ada mining safety improvement project adalah divisi yang menangani mengenai suatu peningkatan atau modifikasi dari suatu project yang sekiranya bisa digunakan di kemudian hari. Lalu ada engineer dan maintenance, di mana di divisi ini tentunya mengawasi maintenance dari alat-alat yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu maintenance dan utilities, kemudian mechanical technique dan electrical technique. Lalu di project and plan di sini tentu ada pra-produksi yang dibantu oleh PPC and QC, kemudian dibagi lagi menjadi PPC officer, lalu QC inspektor, dan laboratory analisis, di mana tentunya dalam suatu tahapan pabrik ada pra dan ada pasca, di mana pra sebelum memulai produksi tentu harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, dan ketika pasca untuk memonitoring hasil produksi yang dihasilkan. Lalu presiden direktur dibantu oleh seorang procurement manager dan dibagi lagi menjadi procurement team. Kemudian untuk memasarkan produk dari perusahaan kami tentunya adanya divisi marketing dan komersial, di mana dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada sales and marketing supervisor, kemudian ada logistik supervisor. Untuk sales dan marketing supervisor dibagi lagi menjadi 2, yaitu sales and marketing staffnya, kemudian ada purchasing staff. Lalu untuk logistik supervisor dibagi lagi menjadi 2, yaitu logistik officer dan WH and shipment officer. Untuk marketing and commercial di sini difokuskan untuk memasarkan produk yang dihasilkan kepada calon pembeli, di mana tentu di sini ada sales yang ditugaskan untuk menawarkan, untuk melakukan negosiasi dengan calon pembeli agar calon pembeli merasa bahwa barang atau produk yang perusahaan kami buat sangat maksimal hasilnya. Kemudian untuk masalah keuangan yang masuk tentu diawali oleh purchasing staff ini. Nah, itu dia untuk presiden direktur dibantu oleh beberapa divisi. Kemudian adanya Board of Commissioner, Corporate Governance Committee, dan Audit Committee. Di sini
bertujuan untuk mengaudit segala keuangan, segala masuk atau keluarnya keuangan itu dikepalai oleh Board of Commissioners ini, kemudian diteruskan oleh audit komite, dan adanya jalur koordinasi yang bisa kita lihat pada garis putus-putus terhadap risk management committee. Jadi, finance atau admin manager diawasi langsung oleh risk management committee, yang dimana dibagi lagi menjadi internal audit dan compliance officer. Board of Commissioners, corporate governance committee, dan audit committee itu melalui koordinasi risk management committee mengawasi secara langsung bagaimana masuk dan keluarnya keuangan suatu perusahaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa keuangan suatu perusahaan adalah hal yang riskan tentunya. Karena alasan mengapa dibuatkannya suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dan untuk mendapatkan penghasilan. Apabila tidak diawasi sedemikian rupa, maka yang ditakutkan adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti korupsi atau bahkan menghilangkan uang perusahaan yang memang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi dari perusahaan yang kami rencanakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya memasuki aspek keuangan. Seperti yang kita ketahui, aspek keuangan dalam membentuk suatu perencanaan pabrik pasti sangat banyak. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah perencanaan gaji karyawan. Baik, karena perusahaan pengolahan nikel kita ada di daerah Halmahera Utara, maka dalam menentukan upah minimum atau biaya tenaga kerja kita dasarkan pada surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 494/KPTS/MU/2019, gaji atau upah minimum yang diberikan oleh perusahaan itu harus minimal Rp2.721.530. Berikut merupakan tabel dari rincian biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pabrik pengolahan nikel kami, di mana tunjangan kesejahteraan itu besarnya adalah 21% dari gaji pokok, kemudian juga ada asuransi yang besarnya 4% dari gaji pokok. Nah, untuk tunjangan lainnya itu ada tunjangan perlengkapan seperti untuk pakaian kerja, sepatu, alat keselamatan, dan juga alat safety yang akan diberikan langsung oleh perusahaan kepada para karyawan. Kemudian selain biaya tenaga kerja yang akan diberikan setiap bulannya, juga ada tunjangan hari raya dan juga bonus yang akan diberikan pada saat hari-hari besar tertentu. Demikian pemaparan dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.